Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout TKP. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda ditugaskan untuk meracik obat khusus di ruang apoteker. Rekan Anda yang bertugas sebagai pengantar obat ingin mengetahui isi resep tersebut. Sikap Anda adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui isi resep. D. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada teman sejawat saya dan khasiatnya. C. Memberitahu anggota keluarga tentang obat khusus tersebut. D. Tidak akan membocorkan resep karena bukan wewenang saya. Dan E. Diam saja. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan integritas diri kita untuk selalu bertanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. Jadi, ketika mendapatkan masalah seperti ini, sebaiknya ya kita tidak boleh membocorkan resep tersebut karena bukan wewenang kita untuk membocorkan resep obat, apalagi untuk orang yang bukan bidangnya ya. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi ini saya kasih poin, ini poinnya 5. Kemudian berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengisi isi resep, ini poinnya 4. Kemudian ini poinnya 3. Kemudian ini poinnya 2. Dan ini C dan B itu jangan dilakukan. Ini jawabannya tidak bagus ya. Ini poinnya 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Menurut Anda, terlambat ke kantor adalah A. Hal yang biasa dilakukan oleh para PNS. B. Hal yang mengganggu pekerjaan. C. Hal yang menyalahi aturan. D. Hal yang dapat dimaklumi. Dan E. Hal yang tidak diperbolehkan. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan pandangan Anda terhadap hal yang dapat menghambat pekerjaan. Jadi terlambat ke kantor itu menghambat pekerjaan. Oleh karena itu, ini saya kasih poin 5. Kemudian hal yang menyalahi aturan ya benar ya, karena masing-masing kantor kan sudah punya aturan jam datang dan jam pulang. Ini punya 4. Kemudian ini hal yang tidak boleh dilakukan ya poinnya 3. Ini poinnya 2. Ini jawabannya tidak bagus ya poinnya 1. Jadi A dan D tidak bagus jawabannya. Jadi kita kasih poin rendah. Kemudian dalam melaksanakan setiap tugas yang diberikan kepada Anda, sikap Anda adalah A. Menyelesaikannya dengan cepat supaya bisa segera mengerjakan tugas lain. B. Mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja. C. Mengerjakannya sesuai dengan arahan atasan. D. Mengerjakannya dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. Dan E. Memberikan hasil yang memuaskan. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam bertindak secara terstruktur dan sesuai dengan aturan. Nah, kerja terstruktur dan sesuai dengan aturan. Nah, kita lihat. Jadi yang paling baik menurut saya ya tentu kita mengerjakannya sesuai dengan aturan kerja ya. Ini poinnya 5. Kemudian mengerjakannya dengan baik tanpa kesalahan sedikit pun. Ini poinnya 4. Kemudian saya baca dulu. Mengerjakannya sesuai dengan arahan atasan. Ini poinnya 3. Kurang bagus sebenarnya. Kemudian memberi hasil yang memberikan hasil yang memuaskan. Oke, sebentar. Ini sih ya jawabannya lumayan bagus ya. Nah, hasil yang memuaskan. Jadi hasil yang memuaskan ini bisa saja ini poinnya 3 ya. Bisa antara C dan E itu poinnya 3. Oke. Mungkin kalau hasil memuaskan berarti ini ya saya kasih poin 3 ini ya. Ini poinnya 2.
menyelesaikannya dengan cepat supaya bisa segera mengerjakan tugas lain. Ya, dengan cepat sih bagus, tapi kan kadangkala kalau kita cepat jangan sampai tidak maksimal ya, tidak maksimal. Jadi ini saya kasih poinnya 1. Nah, memang lebih bagus kalau kita bekerja sesuai dengan aturan kerjanya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sepanjang karir kerja Anda bla 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 terlambat masuk kantor. A sering sekali, B jarang, C tidak pernah, D 1-2 kali, E beberapa kali di masa lalu. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk tetap disiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi disiplin dan bertanggung jawab. Jadi ya tentu jawaban yang paling bagus adalah tidak pernah ya. Ini poinnya 5. Nah, kemudian 1-2 kali ya ini poinnya 4. Jarang berarti ini saya kasih poinnya 3. Beberapa kali di masa lalu ini poinnya 2. Sering sekali ini punya 1 ya. Ini rendah sekali. Nah, kemudian kita lanjut nomor selanjutnya. Apa yang Anda lakukan jika terjadi kebakaran di kantor Anda? A. Segera memanggil pemadam kebakaran. B. Melaporkan kepada petugas gedung untuk menyelamatkan semua orang. C. Meminta semua tenang. D. Menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak yang lain keluar melalui jalur evakuasi. E. Mematikan aliran listrik dan tidak menggunakan lift untuk meninggalkan gedung. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda untuk reaktif ya. Jadi bagaimana kita aktif, ada action nyata, dan tetap tenang dalam keadaan yang mendesak. Jadi reaktif dan tenang ya. Reaktif dan tenang. Kata kuncinya ini. Nah, kalau begitu, jadi jawaban yang paling bagus tentu ya ini menjalankan prosedur penyelamatan diri sehingga mengajak yang lain keluar melalui evakuasi. Ini 5 punya. Kemudian segera memanggil pemadam kebakaran ya ini bagus juga poinnya 4. Kemudian meminta semua tenang ini poinnya 3. Kemudian melaporkan kepada petugas gedung untuk menyelamatkan ini punya 2. Mematikan aliran listrik dan tidak menggunakan lift ya bagus juga sih, tapi lebih ya kurang maksimal menurut saya. Ini punya 1. Selanjutnya nomor 71. Ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruangan tamu, sang tamu merokok dengan asyiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah dan Anda menyaksikan kejadian tersebut. Apa yang Anda akan lakukan? A. Diam saja karena bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen sebagai ganti. D. Mengajaknya mengobrol dan menemani tamu merokok. E. Meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan, kemudian menawarkan minuman. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda untuk tetap menegakkan aturan ya. Jadi kata kuncinya adalah menegakkan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Ya, oleh karena itu ya yang poinnya paling besar tentu ya kita ikut mengingatkan bahwa memang dilarang merokok. Ini poinnya 5. Kemudian memberikan permen sebagai ganti ini poinnya 4. Kemudian meminta maaf bila satpam terkesan kurang sopan ini poinnya 3. Kurang maksimal ya. Diam saja ini ya, jawabannya tidak bagus. Ya, itu artinya Anda tidak mau berpartisipasi menegakkan aturan. Apalagi jawaban D ya, parah ya. Jadi maksimal di B. Sekarang kita lanjut ke nomor 72. Anda bekerja di sebuah apotek sebagai bagian penjualan. Saat apoteker belum datang, ada seorang yang ingin membeli obat racik yang kebetulan Anda tahu cara meraciknya. Sikap Anda adalah jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda untuk tetap bertanggung jawab pada wewenang yang diberikan. Jadi
kata kuncinya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada wewenang. Jadi itu bukan wewenang kita meracik obat, bukan wewenang kita, karena kan kita bagian penjualan. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan adalah ya menjelaskan bahwa apoteker belum datang. Ini poinnya 5. Kemudian mencoba menghubungi apoteker dan menanyakan waktu kedatangannya. Ini poinnya 4. Jadi kita jelaskan dulu bahwa apotekernya belum datang, baru kita hubungi apotekernya. Kemudian memintanya untuk menunggu apoteker datang, bahwa ini poinnya 3. Kemudian meminta pertimbangan rekan kerja yang lain, poinnya 2. Langsung membuatnya, ini jawaban yang tidak tepat ya. Jadi ini poinnya 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda diminta untuk bekerja pada akhir pekan. Sikap Anda adalah A. Mengerjakannya walaupun tidak ada gajinya. B. Mengerjakannya asal gajinya sepadan. C. Mengerjakannya asal gajinya tinggi. D. Meninggalkannya saja karena Anda ingin istirahat. Dan E. Meninggalkannya saja karena Anda ingin bersama keluarga. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap bertanggung jawab dan profesional dalam bekerja. Jadi tanggung jawab dan profesional ya. Tanggung jawab dan profesional. Nah, oleh karena itu, karena ini menyangkut pekerjaan, jadi menurut saya sih ini poinnya 5 ya. Jadi tetap kita laksanakan karena ini berkaitan dengan pekerjaan kita meskipun di akhir pekan. Nah, jadi ini poinnya 5. Kemudian meninggalkannya saja karena Anda ingin bersama keluarga, ya sebenarnya boleh juga karena ini kan akhir pekan juga sih ya, waktu libur. Kemudian mengerjakannya asal gajinya sepadan. Meninggalkannya saja karena Anda ingin istirahat, ya boleh. Ini 3. Mengerjakannya asal gajinya sepadan, ini kurang bagus menurut saya. Mengerjakannya asal gajinya tinggi, apalagi ini ya. Jadi saya pribadi ya tetap mengerjakan walaupun tidak ada gajinya ya, demi pekerjaan. Dan itu pun kadangkala tidak selalu ya, tidak semestinya. Tapi ini antara ini dengan ini itu ya saya berikan opsi ke teman-teman lain mana yang poinnya lebih tinggi. Karena di satu sisi ya 3 ini ya di satu sisi kita ingin ya namanya juga hari libur, berarti kita ingin istirahat atau bersama keluarga ya. Tetapi di satu sisi ini pekerjaan, tanggung jawab. Jadi ini kembali ke teman-teman lagi ya, bagaimana menanggapinya. Nomor 74. Ketika seorang mendebat Anda, sikap Anda adalah A. Membalas debatannya. B. Menyetujui ucapannya kemudian membalasnya. C. Diam saja. D. Berterima kasih atas pendebatannya. E. Mendengarkannya saja hingga ia puas. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui respon Anda dalam bersikap sopan dan bijak pada situasi dan kondisi apapun. Jadi kata kuncinya adalah sopan, komunikasi baik, atau ramah tamah ya, komunikasi baik. Kemudian ya bijak. Jadi tentu kita ya berterima kasih pada atas pendebatannya. Nah, tentu ada bisa hal-hal yang positif bisa kita ambil dari situ. Nah, kemudian mendengarkan saja hingga ia puas, ini poinnya 4. Kemudian menyetujui ucapannya kemudian membalasnya, ya ini 3. Membalas debatannya ya kita hargai ya, jadi kita balas tapi tentu dengan cara yang sopan ya. Diam saja, ini poinnya 1. Kemudian Anda hampir saja memasuki masa pensiun.
sikap Anda adalah A. Bekerja dengan sungguh-sungguh, B. Menyelesaikan semua pekerjaan, C. Bekerja semampu Anda saja, D. Menyisakan banyak pekerjaan untuk penerus Anda, E. Malas untuk bekerja. Jadi soal ini tujuannya untuk mengetahui sikap Anda dalam menerima dan menyelesaikan segala tanggung jawab, ya, yang menjadi kewajiban. Jadi menyelesaikan tanggung jawab, Jadi meskipun kita udah mau selesai pensiun, tetap tanggung jawab harus diselesaikan, ya, atau kewajiban kita. Nah, jadi jawaban yang paling tepat menurut saya ya tentu dalam menyelesaikan semua pekerjaan. Ini poinnya 5. Kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh, ini poinnya 4. Kemudian bekerja semampu Anda saja, ya poinnya 3, kurang bagus ya. Menyisakan banyak pekerjaan, ini ya tidak bagus, apalagi malas untuk bekerja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika atasan Anda memberikan pekerjaan yang lebih banyak buat Anda, sikap Anda adalah, jadi pekerjaan yang lebih banyak. Bagaimana sikap Anda? A. Protes, B. Bersyukur, C. Memberikan pekerjaan itu kepada teman Anda yang lain, D. Selama saya tidak capek, saya akan mengerjakannya, E. Membicarakannya kepada atasan. Nah, jadi soal ini tujuannya untuk mengetahui sikap Anda dalam menerima dan menyelesaikan segala tanggung jawab. Jadi sama dengan soal sebelumnya. Menerima dan menyelesaikan segala tanggung jawab yang menjadi kewajiban. Jadi, ya kalau misalnya diberikan pekerjaan yang lebih banyak, berarti itu artinya ada sebuah potensi pada diri Anda, ya. Nah, tentu kalau saya pribadi ya bersyukur, ya. Bersyukur. Kemudian ya tapi sebenarnya kembali ke orangnya. Ada yang bersyukur ketika diberikan pekerjaan banyak karena artinya dia merasa dibutuhkan, dipakai, tetapi ada juga yang protes karena bisa saja ada pertimbangan lain, misalnya terlalu banyak, capek dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini antara A dan B itu kembali ke teman-teman yang mana yang kira-kira opsinya poinnya paling besar. Kemudian selama saya tidak capek, saya akan mengerjakannya. Oh ini sorry. Ini saya lebih prefer ke ini sih. Selama saya tidak capek, saya akan mengerjakannya. Ini saya kasih poin 4. Ya. Kemudian membicarakannya kepada atasan. Mungkin ini lebih baik, ya. Jadi ini sebenarnya protes, tapi ini menurut saya ini lebih mengarah ke sopan santun. Jadi membicarakan. Kalau protes kesannya itu negatif, ya. Jadi ini saya kasih poin 3. Ini protes saya kasih poin 2. Memberikan pekerjaan itu kepada teman yang lain ini mungkin saya kasih poin 1. Lanjut, jika ada tugas yang kurang menyenangkan, sikap Anda adalah tetap saya selesaikan karena itu tanggung jawab saya, daripada stres lebih baik minta orang lain mengerjakan. Saya berhak memprotes kepada atasan, saya selesaikan meskipun terasa berat hati. Saya meminta tolong rekan untuk saling menolong dan membagi tugas. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam menerima dan menyelesaikan segala tanggung jawab yang menjadi kewajiban. Jadi mungkin jawaban yang paling bagus menurut saya adalah ini, ya. Namanya pekerjaan meskipun kurang menyenangkan karena tanggung jawab ya tetap dilaksanakan. Jadi ini poinnya 5. Saya selesaikan meskipun terasa berat hati, ya oke, ini poinnya 4. Kemudian saya meminta tolong rekan untuk saling menolong, membagi tugas. Jadi bukan memberikan pekerjaan, tapi minta tolong untuk saling menolong. Oke lah, ini saya kasih poin 3. Kemudian
Daripada stres, lebih baik minta orang lain mengerjakan. Nah, ini kurang bagus ya jawaban ini. Jadi saya berhak memprotes kepada atasan. Ya tidak bagus sebenarnya, karena kan ya namanya juga pekerjaan ya. Jadi ini punya 2, ini punya 1. Oke, kita lihat yang jadi untuk yang nomor 76 ini, antara protes ini karena menurut saya kesannya negatif. Jadi ini boleh 1 sih ya, boleh 1 atau boleh 2. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kerja keras, mau belajar, dan cermat memperhitungkan segala risiko adalah wujud upaya tepat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Sikap Anda adalah A. Bekerja dengan standar hasil tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas. C. Pekerjaan yang rutin. D. Pekerjaan yang menantang dan membutuhkan kualifikasi yang langka. E. Bekerja tanpa kenal lelah dan pamrih. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap bersungguh-sungguh dalam kondisi apapun ya. Jadi sungguh-sungguh, serius. Sungguh-sungguh dalam kondisi apapun. Nah, oleh karena itu ya bekerja tanpa kenal lelah dan pamrih ya. Jadi ini poinnya 5. Kemudian pekerjaan menantang dan membutuhkan kualifikasi yang langka, ini poinnya 4. Kemudian bekerja dengan standar hasil tinggi, oke, ini punya 3. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas, ini punya 2. Pekerjaan yang rutin ya kurang bagus ya jawabannya, ini punya 1. Jadi bekerja itu ya memang tanpa kenal lelah dan tanpa pamrih. Ikhlas. Lanjut nomor 79. Ketika muncul suatu masalah yang berhubungan dengan pekerjaan yang saat itu, Anda sebagai pertanggungjawabnya, sikap Anda adalah jadi ada masalah dan kita adalah penanggung jawab. Nah, apa yang akan kita lakukan? A. Mencari kambing hitam penyebab masalah. B. Akan bertanggung jawab. C. Membiarkan masalah tetap berlangsung. D. Melihat dulu adakah orang lain yang bermasalah. E. Mungkin ada pihak lain yang harus bertanggung jawab. Nah, ini kata kuncinya adalah tanggung jawab. Ya, dan profesional ya. Profesional. Nah, oleh karena itu yang paling memenuhi jawaban yang terbaik adalah ya akan bertanggung jawab. Ini poinnya 5. Kemudian melihat dulu adakah orang lain yang bermasalah. Oke. Ini poinnya 4. Kemudian membiarkan masalah tetap berlangsung, ini kurang bagus ya. Mungkin ada pihak lain yang harus bertanggung jawab. Ya, ini mungkin ada pihak lain. Ya, ini berarti mencari kesalahan-kesalahan orang padahal dia sebagai penanggung jawabnya. Ini kurang bagus. Ini saya kasih 3 ya. Ini 2. Mencari kambing hitam ini sangat tidak baik. Ini punya 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sudah diketahui secara umum bahwa proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan sekolah menengah berbeda. Terhadap perbedaan tersebut, sikap Anda adalah A. Mengalami kesulitan untuk meningkatkan kebiasaan ini. B. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. C. Dapat mengubah kebiasaan saya lama ini. D. Tidak dapat menyesuaikan diri tanpa bantuan orang lain. E. Mudah menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui cara Anda dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan kepercayaan diri. Penyesuaian. Jadi ini adalah penyesuaian diri terhadap perubahan. Sosial budaya ya, terhadap perubahan. Jadi pilihan yang paling benar adalah ya kita harus dapat mudah beradaptasi ya. Jadi menyesuaikan kegiatan dengan situasi baru. Ini poinnya 5. Kemudian dapat mengubah kebiasaan yang lama. Ini poinnya 4. Membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ya. Ini poinnya 3.
Mengalami kesulitan untuk meningkatkan kebiasaan, ya jangan ya, tetap harus diusahakan. Tidak dapat menyelesaikan diri, ini tidak baik jawabannya, ini punya 1. Sekarang, Anda berhasil mengatasi tantangan karena A. Nasib baik ada di tangan Anda. B. Anda berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. C. Anda berani mencoba dengan segala risiko. D. Anda mendapat bantuan dari lingkungan. E. Anda tidak putus asa menghadapi kegagalan. Jadi, tujuan dari soal ini mengetahui cara Anda menyelesaikan berbagai permasalahan dengan percaya diri. Menyelesaikan masalah dan percaya diri. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah C ya. Anda berani mencoba dengan segala risiko. Ini punya 5. Kemudian Anda tidak putus asa menghadapi kegagalan. Ini punya 4. Kemudian Anda mendapat bantuan dari lingkungan. Ya ini sih kurang tepat ya. Ini poinnya 3. Anda berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. Ya tidak berisiko berarti. Ya, ini tidak bagus ya. Ini poinnya 2. Nasib baik, ya kalau misalnya hanya bergantung nasib ya tidak bagus menurut saya. Ini punya 1. Lanjut. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya kendaraan umum melakukan aksi mogok. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ada aksi mogok kendaraan umum nih. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita dalam merespons cepat, memutuskan secara bijak. Jadi respon cepat, jadi memutuskan secara bijak situasi yang sulit ya. Ya, respon cepat, situasi sulit. Jadi bagaimana kita selesaikan respon kita. Oleh karena itu, jadi menurut saya adalah ya, kalau saya dihadapkan dengan hal ini, saya akan stop kendaraan yang lewat untuk tumpangan. Ini poinnya, ini saya kasih poinnya 5. Kemudian Anda akan berjalan kaki sambil mencari tumpangan. Oke, 4 hampir sama dengan E ya. Kemudian Anda akan berjalan kaki sedapat mungkin. Oke, ini punya 3. Anda tetap menunggu. Ini tidak baik ya, menunggu. Siapa tahu ada seseorang yang akan memberi tumpangan. Ini punya 2. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. Ini jelek ya. Saya kasih poin 1. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda dan teman-teman akan bepergian ke suatu daerah dengan menumpang kendaraan umum. Kebetulan kendaraan yang Anda tumpangi ban kanan belakangnya kempes sehingga perjalanan Anda tertunda. Sikap Anda adalah A. Anda dan teman-teman akan mencari kendaraan lain. B. Anda akan menunggu sampai kendaraan kami beres. C. Sopirnya mungkin lalai untuk mempersiapkan kendaraan sehingga mengganggu perjalanan penumpang. D. Mungkin kendaraannya sudah tua. Atau E. Anda tidak akan naik lagi kendaraan tersebut. Nah, jadi sama dengan soal sebelumnya. Bagaimana kita merespon secara cepat dan memutuskan secara bijak terhadap berbagai situasi yang sulit yang terjadi ya. Oleh karena itu menurut saya karena ini tidak sama dengan soal sebelumnya yang sifatnya mendesak ya. Ini kalau bagi saya lebih baik kita tunggu dulu ya. Ini poinnya 5. Kecuali misalnya mendesak, tempat kita itu jauh dan nanti takut terlambat. Nah, bisa saja kita langsung cari kendaraan lain. Kemudian Anda dan teman-teman akan mencari kendaraan lain. Ini poinnya 4. Anda tidak akan naik lagi kendaraan tersebut. Ya, ini poinnya 3. Kemudian sopirnya mungkin lalai untuk mempersiapkan kendaraan ini. Kita melempar kesalahan ke orang, ke supir. Ini kurang bagus sih ya. Ini 2.
mungkin kendaraannya sudah tua. Ini poinnya 1. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Prediksi pengamat ekonomi bahwa bulan depan akan terjadi inflasi besar di Indonesia. Sikap Anda adalah: A. Susah tidur. B. Depresi berat karena inflasi berarti harga barang naik. C. Berhati-hati dan berhemat dalam membelanjakan uang. D. Yang akan terjadi biarlah terjadi. E. Prediksi yang menyusahkan seperti itu tak perlu dipercayai. Jadi kita diminta untuk mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan menyikapi secara bijak. Jadi menganalisa berbagai kemungkinan ya, berbagai kemungkinan, dan kita mampu menyiapkan antisipasi ya. Nah, kalau begitu yang paling tepat ini adalah berhati-hati dan berhemat dalam menggunakan uang. Ini poinnya 5. Kemudian yang akan terjadi bila terjadi, saya lihat dulu soal-soal yang lain. Nampaknya jawaban yang lain itu seperti susah tidur, depresi berat, prediksi yang menyusahkan seperti itu kan dipercayai. Ini jawaban-jawaban yang kurang tepat ya. Depresi berat ini saya kasih poin 1 ya. Susah tidur saya kasih poin 2. Kemudian prediksi yang menyusahkan itu ini tidak baik ya, saya kasih poin 3. Yang akan terjadi bila terjadi ini saya kasih poin 4. Oke. Nah, kita lanjut. Anda selalu berusaha agar pendapat Anda didengar orang lain. Oleh karena itu, Anda berusaha keras mempersiapkan segala informasi untuk memperkuat pendapat Anda. Nah, apa pendapat Anda dengan kasus ini? Yang pertama, A. Orang bebas berpendapat. B. Lebih baik menggunakan pendapat diri sendiri daripada mengikuti pendapat orang lain. C. Setiap orang punya pendapat. D. Kukuh dalam berpendapat justru kelihatan kaku. E. Dalam menggunakan pendapat sebaiknya fleksibilitas saja. Jadi kita sebaiknya mampu menjunjung tinggi ya. Jadi namanya pendapat. Jadi kita junjung tinggi yang namanya demokrasi. Jadi bagaimana kita komunikasi yang baik ya. Kemudian sopan, ramah ya. Nah, oleh karena itu dilihat dari jawabannya, mungkin setiap orang punya pendapat ya. Ini poinnya 5. Kemudian orang bebas berpendapat sama saja dengan bagian C. Ini poinnya 4. Ini bebas ya, mau ini 5 mau 4 ya, tergantung teman-teman. Kemudian lebih baik menggunakan pendapat diri sendiri. Kuku dalam berpendapat justru kelihatan kaku. Dalam mengungkapkan pendapat sebaiknya fleksibilitas saja. Ini saya kasih 1. Dalam mengungkapkan pendapat sebaiknya fleksibilitas. Ini poin 2. Lebih baik menggunakan pendapat sendiri daripada mengikuti pendapat orang lain. Ini saya kasih 3 ya. Jadi fleksibilitas, mungkin maksudnya fleksibilitas ya tergantung keadaannya. Ini saya kasih 2 ya. Tidak selamanya pendapat kita itu lebih baik dibanding orang lain ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Dewasa ini terjadi krisis hubungan sosial di mana-mana. Sikap Anda adalah: A. Itu hal biasa bagi masyarakat modern. B. Dapat merugikan komunitas. C. Itu fenomena baru yang perlu diadaptasi. D. Perlu adanya penyelarasan kembali dengan menghidupkan sensitivitas sosial. E. Perlu dijembatani dengan kepentingan bersama. Nah, jadi soal ini mau melihat bagaimana kemauan kita dalam menyikapi berbagai masalah yang muncul ya, serta kemampuan kita dalam memberikan solusi. Jadi menyikapi masalah
plus solusi yang kita berikan. Nah, oleh karena itu, mungkin jawaban yang paling benar adalah perlu adanya penyelarasan kembali dengan menghidupkan sensitivitas sosial ya. Jadi ini poinnya 5. Perlu dijembatani dengan kepentingan bersama, ini poinnya 4. Kemudian itu fenomena baru yang perlu diadaptasi ya. Jawaban yang biasa-biasa saja, ini saya kasih poin 3. Kemudian dapat memulihkan komunitas, ya tidak ada action, ini saya kasih poin 2. Itu hal biasa bagi masyarakat modern juga tidak ada action, saya kasih poin 1. Nah, kita lanjut. Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi ke luar kota untuk keperluan tugas kantor. Tiba-tiba sahabat Anda menelpon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda adalah A. Membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor untuk sementara waktu. B. Membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. C. Itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan saya. Kemudian D. Menyarankan agar segera melapor polisi dan ikut membantu menyebarkan info tersebut melalui media sosial. Kemudian E. Menenangkan dan memberi pengertian bahwa takdir buruk bisa menimpa siapa saja. Oke. Jadi soal ini tujuannya adalah mau mengetahui bagaimana kemauan dan sikap kita dalam membantu orang lain ya. Jadi membantu orang lain. Membantu orang lain. Ini kata kuncinya. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Ya, tidak meninggalkan kewajiban. Ini tidak meninggalkan kewajiban. Kemudian ya, ini ada menggunakan teknologi ya. Tik. Jadi ada beberapa aspek di sini yang muncul. Membantu orang lain, tidak meninggalkan kewajiban, kemudian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi yang paling bagus menurut saya adalah D ya, ini poinnya 5. Menyarankan agar segera melapor polisi, ikut membantu menyebarkan info melalui media sosial. Kemudian membantunya melapor kepada polisi dan ikut mencari berkeliling kota. Ini kurang tepat sebenarnya ya, karena kalau kita ikut mencari nanti tugas kita terbengkalai. Ya. Membantunya melapor kepada polisi dan meninggalkan tugas kantor, ini lebih parah ya, ini jangan dilakukan, saya kasih poinnya 3. Kemudian menenangkan dan memberi pengertian bahwa takdir ini ya, ini kita tidak membantu ya. Kemudian tidak ada action nyata, tidak ada solusi. Ini poinnya 2. Ya, ini punya 2. Itu urusan masing-masing dan tidak ada hubungannya dengan saya. Ini tidak baik sekali, ini punya 1. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya, pada saat Anda sedang dalam keadaan tidak bekerja, Anda menerima pesan di grup media sosial yang belum tentu kebenarannya. Sikap Anda adalah A. Mengabaikannya, B. Langsung mencari kebenaran, C. Menasihati rekan anggota grup agar tidak langsung percaya dan langsung mencari referensi yang lain, D. Memarahi pengirim pesan, E. Keluar dari grup tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah jangan mudah percaya dengan berita. Jangan mudah percaya informasi. Jadi tentu harus kita saring, cari referensi lagi ya. Nah, kemudian kita juga harus peduli ya. Peduli lingkungan sekitar. Termasuk peduli kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, jawaban yang poinnya paling tinggi adalah menasihati rekan anggota grup agar tidak langsung percaya dan langsung mencari referensi lain. Mencari referensi lain itu berarti tidak mudah percaya informasi
ada usaha untuk mencari referensi lain, kemudian menasihati rekan lain, berarti kita peduli terhadap orang lain ya. Berarti ini poinnya lebih banyak, ini 5 saya kasih. Langsung mencari kebenaran, ini cuma yang ini poin 1, berarti ini yang cuma aspek yang pertama, jangan mudah percaya informasi, makanya saya kasih 4. Kemudian mengabaikannya kurang tepat, memarahi pengirim sangat salah, apalagi kalau keluar dari grup. Ini saya kasih poin 3, ini poin 2, ini poin 1. Kita lanjut. Tempat kerja Anda masih menerapkan cara manual dalam menulis laporan. Sikap Anda adalah: A. Mengerjakannya sepenuh hati tanpa protes. B. Meminta atasan untuk mengganti menjadi lebih modern. C. Mengajak rekan kerja untuk tidak mengerjakan laporan. D. Tidak mengerjakan laporan sama sekali. E. Mengerjakan laporan sesuai aturan sambil memberikan usulan perubahan sistem laporan. Jadi ini masih menerapkan cara manual ya, berarti tidak ada perubahan, tidak mau menggunakan teknologi. Jadi intinya di sini adalah menggunakan tik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi penggunaan tik ya, penggunaan teknologi atau mengikuti aturan, mengikuti zaman. Penggunaan tik plus ikuti perubahan zaman. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah mengerjakan laporan sesuai aturan sambil memberikan usulan perubahan. Ya, ini perubahan sistem laporan. Apakah mau menggunakan teknologi, mengikuti zaman ya. Jadi ini poinnya 5. Kemudian ini meminta atasan untuk mengganti menjadi lebih modern. Oke, ini poinnya 4. Mengerjakannya sepenuh hati tanpa protes. Ya, oke, bisa sih, tapi ya sebaiknya harus ada perubahan ya. Ini kurang maksimal. Mengajak rekan kerja untuk tidak mengerjakan, ini poinnya 2. Jadi tidak mengerjakan laporan, jawabannya jelek. Apalagi kalau kita mengajak orang lain untuk tidak mengerjakan laporan, ini poinnya 1. Nah, lanjut ke nomor selanjutnya. Alasan Anda untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti. Ini bukan alasan ya, atasan. Maaf. Atasan meminta Anda untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti cara menggunakannya. Sikap Anda adalah: A. Menolak perintah atasan tersebut. B. Meminta izin atasan untuk menggunakan perangkat lunak yang lain yang Anda kuasai. C. Meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara penggunaannya. D. Mengerjakannya dengan perangkat lunak yang lama tanpa izin atasan. E. Tidak mengerjakan sama sekali. Nah, soal ini pengen kita sejauh mana kita menyelesaikan permasalahan secara bijak ya. Ya, menyelesaikan permasalahan secara bijak, kemudian mau berubah, mau belajar, mau menggunakan tik. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya tentu saya ini jawaban yang paling paling bagus. Jadi karena saya tidak bisa malah menggunakan, tentu saya akan meminta tolong rekan kerja untuk mengajari cara penggunaannya. Ini poinnya 5. Jadi mau belajar untuk menggunakan tik, untuk menggunakan perangkat lunak. Nah, kemudian meminta izin atas untuk menggunakan perangkat lunak. Oke, ini saya kira punya 4. Mengerjakannya dengan perangkat lunak yang lama tanpa izin atasan. Ini poinnya 3.
tidak mengerjakan sama sekali dan menolak perintah atasan itu ya sama saja ya. Ini saya kasih 2, ini saya kasih 1. Jadi kata kuncinya di sini adalah mau berubah, mau belajar, kemudian menggunakan tik ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Rekan kerja Anda tetap tidak bisa menggunakan perangkat lunak baru meskipun sudah diajari berkali-kali. Sikap Anda adalah A. Tetap mengajarinya menggunakan metode lain dengan sabar. B. Membiarkannya untuk belajar sendiri. C. Memarahinya karena tidak cepat paham. D. Meminta atasan untuk memecatnya. E. Memintanya untuk belajar dari orang lain. Nah, jadi soal ini intinya adalah bagaimana kita loyal ya di jaring kerja. Ya, loyalitas. Jadi bekerja secara maksimal. Nah, karena ini lebih ke jejaring kerja, kemudian maksimal dan ada hubungannya dengan penggunaan tik. Jadi tentu kita mau supaya teman kita itu maksimal, tetap bisa menggunakan meskipun berkali-kali. Jadi ini poinnya 5, tetap mengajarinya menggunakan metode lain dengan sabar. Kemudian memintanya untuk belajar dari orang lain. Oke, ini poinnya 4 karena bisa saja tidak bisa kalau dengan kita ya. Kemudian membiarkannya untuk belajar sendiri. Ini poinnya 3. Memarahinya, wah ini sih parah ya. Apalagi kalau kita suruh atasan untuk dipecat. Wah, ini tambah parah lagi. Oke. Lanjut nomor 92. Banyak lowongan pekerjaan yang Anda minati, namun memiliki syarat wajib menguasai perangkat lunak. Ya, lagi-lagi tentang tik ya. Yang tidak Anda kuasai. Sikap Anda adalah A. Mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan. B. Belajar perangkat lunak yang sedang banyak dibutuhkan sambil menunggu panggilan kerja. C. Bersikap pasrah pada keadaan. D. Mencoba membuka usaha sambil belajar perangkat lunak. Kemudian E. Marah dan tidak jadi melamar kerja. Jadi di sini intinya kita punya kemauan untuk terus maju. Berkembang. Jadi kita mau berubah. Jadi karena itu yang paling bagus adalah kita coba ya. Lebih bagus kalau kita mencoba membuka usaha sambil belajar ya. Jadi kita belajar tik, kita juga berusaha untuk membuka usaha lain. Ini poinnya 5. Kemudian mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan. Oke lah, ini poinnya 4. Kemudian belajar perangkat lunak yang sedang banyak dibutuhkan sambil menunggu panggilan kerja. Ini poinnya 3. Kemudian bersikap pasrah pada keadaan tidak bagus. Ini poinnya 2. Apalagi kalau marah dan tidak melamar kerja. Ini poinnya 1. Kita lanjut. Anda diminta untuk segera mengirimkan hasil survei melalui media online. Sedangkan tempat Anda sedang mengalami gangguan sinyal sehingga tidak memungkinkan mengirim hasil survei. Sikap Anda adalah A. Segera pergi ke tempat yang memiliki sinyal baik dan mengirimkan hasil survei. B. Meminta atasan untuk mengerti situasi dan kondisi serta memberikan keringanan. C. Menunggu kondisi sinyal membaik. D. Tidak memberikan kabar dan hasil survei. Dan E. Mengabaikan perintah atasan. Nah, jadi kita dituntut untuk mampu cepat menyelesaikan masalah dan beradaptasi. Jadi cepat menyelesaikan masalah dan adaptasi ya, adaptasi terhadap keadaan. Nah, kalau misalnya saya mendapatkan permasalahan seperti ini, tentu saya akan coba cari ya sinyal yang baik dan langsung mengirimkan hasil surveinya. Ini poinnya 5. Kemudian
Meminta atasan untuk mengerti situasi dan kondisi. Ya, ini meminta atasan berarti berkomunikasi. Jadi memberikan kepastian kepada atasan. Nah, oke lah, ini poinnya 4. Kemudian menunggu kondisinya baik, tidak memberikan kabar. Nah, ini saya kasih poin 3, kurang tepat. Tidak ada action, tidak merespon masalah, tidak beradaptasi, tidak memberikan kabar dan hasil survei. Ini jelek sekali, poinnya 2. Apalagi kalau kita abaikan perintah atasan. Ini punya 1. Lanjut, nomor selanjutnya. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat Anda terhadap kondisi ini adalah: A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Dan E. Perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh jajaran organisasi. Ini soal ini tujuannya adalah bagaimana kita bersikap ya dan loyal terhadap teman dan tempat kerja. Jadi bersikap, kemudian loyal, jejaring kerja ya, loyal terhadap teman dan tempat kerja dan tempat kerja. Ini kata kuncinya. Jadi sebaiknya sih ya kita jaga kerahasiaan permasalahan ya, dan coba ada tindakan yang kita berikan, ada solusi. Ini saya kasih poinnya 5. Kemudian pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Oke, ini poinnya 4. Kemudian seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat. Ini saya kasih poin 3. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. Ini saya kasih poinnya 2. Tidak perlu membeberkan permasalahan kepada seluruh. Ini jelek sekali ya. Ini saya kasih poinnya 1. Oke. Nah, jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut. Seorang oknum HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah: A. Menerima tawaran tersebut karena memang persaingan kerja semakin ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. Jadi di sini integritas ya, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ini kata kuncinya, menjunjung kejujuran. Nah, kalau saya di masalah seperti ini tentu saya akan langsung menolak ya. Menolak karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap. Ini poinnya 5. Kemudian meminta pertimbangan kepada orang tua dan pihak-pihak yang berpengalaman. Ini poinnya 4. Kemudian mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatu. Ini poinnya 3. Ya, tidak usah dipertimbangkan ya. Langsung saja ditolak. Kita ikuti cara resmi. Kemudian mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara ya. Tidak usah lah ini ya, sebelum melalui cara seperti itu. Ini kurang tepat. Saya kasih poin 2. Menerima tawaran tersebut karena memang persaingan kerja semakin ketat. Ini poinnya 1. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagian rekan kerja pulang lebih awal dari jadwal seharusnya. Sikap Anda adalah: A. Karena banyak yang melakukan, mungkin hal itu tidak mengapa. B. Banyak yang melakukan sehingga saya pun juga melakukannya. C. Demi toleransi saya ikut melakukannya. D. Saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin oleh atasan.
Saya tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga tetap pulang sesuai jadwal. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Jadi jangan sampai mengikuti kebiasaan yang salah. Mengendalikan diri terhadap situasi yang tidak benar. Kemudian ikuti aturan. Ikuti aturan. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah tetap mengikuti aturan dan pulang sesuai jadwal. Ini poinnya 5. Kemudian saya tidak melakukannya agar dinilai sebagai staf yang rajin dan atasan. Ini dia tidak melakukan karena mau dilihat oleh atasannya, bukan karena aturan. Kemudian demi toleransi saya ikut melakukannya. Wah, ini ikut-ikutannya tidak bagus. Banyak melakukan sehingga saya pun juga melakukan ini. B dan C sama saja ya. Jadi ya terserah ya, boleh ini 3, 2 boleh bertukar. A juga sebenarnya sama saja ya dengan B dan C. Oke, jadi ini A, B, C ini sama saja ya intinya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika di kantor, Anda tiba-tiba ingin mencetak 3 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Menurut Anda adalah, maka saya akan langsung saja mencetak di kantor. B, saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. C, saya mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D, saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Saya mencetak di kantor pada saat printer tidak dipakai. Jadi ini intinya profesional ya. Profesional, kemudian menjunjung tinggi peraturan. Profesional, ikuti aturan, kemudian kendalikan diri. Kendalikan diri ya artinya jangan menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Jadi kalau begitu poin yang paling tinggi itu di D ya. Jadi kita pakai printer rumah sendiri, ini poinnya 5. Kemudian semuanya mencetak di kantor. Tapi ada yang saat pakai kertas sendiri setelah jam kerja, kemudian pada saat printer tidak dipakai. Nah, kertas sendiri sih lebih bagus ya. Kertas sendiri artinya meskipun printer kantor tapi kertas sendiri. Oke lah, ini saya kasih poin 4. Di luar jam kerja supaya tidak mengganggu. Oke lah, ini 3. Kemudian ini 2, ini 1. Sebaiknya jangan dicetak di kantor ya. Tapi kalau memang urgent dan sangat mendesak, ya sebaiknya jangan terlalu banyak merugikan. Tapi ini tidak dibenarkan sebenarnya. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika banyak pegawai di kantor Anda tidak memenuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, sikap Anda adalah, saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipenuhi itu. B, jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C, saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. D, saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lainnya untuk mematuhinya. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus diubah. Nah, kata kunci di sini adalah pengendalian diri. Pengendalian diri, profesional, kemudian patuhi aturan. Nah, kalau begitu yang paling baik adalah ini mengikuti peraturan. Ini poinnya 5. Jadi meskipun banyak yang melanggar ya.
Oke. Nah, bentar. Antara C dan D itu sama, mematuhi peraturan. Tetapi di D ada berusaha mengajak pegawai lainnya. Berarti di sini, nah ini lebih bagus karena ada solusi, ada action nyata peduli terhadap orang lain. Berarti ini saya kasih poinnya 5 ya. Ini 5. Kemudian ini poinnya 4. Ini poinnya ya kenapa harus diubah? Aturan itu kan sudah bagus ya. Ini poinnya 1. Kemudian ini poinnya 3. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipenuhi itu. Ini poinnya 2. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Atasan Anda menerapkan target tugas harus selesai pada tanggal 27 bulan ini. Sikap Anda adalah A. Saya akan selesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, saya akan minta izin untuk menyelesaikan 1 atau 2 hari sesuai deadline. C. Saya akan mencoba menyelesaikannya tanggal 26. D. Saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Saya menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik agar tidak terlalu memberatkan ya. Nah, di sini intinya adalah bekerja sesuai target ya. Nah, bahkan lebih bagus kalau kita bisa melampaui target. Jadi melampaui target. Melampaui target bisa saja misalnya deadline. Dikasih tanggal 27, kita kirimkan sebelumnya. Tetapi melampaui target juga bisa dalam bentuk hasilnya maksimal ya. Maksimal. Jadi kalau saya pribadi, saya akan kirim lebih cepat, lebih baik. Ya, jadi ini poinnya 5. Kemudian ini tepat waktu, poinnya 4. Selanjutnya saya meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. Ya boleh saja sih, tapi kan itu pekerjaan kita ya. Ini poinnya 3. Kemudian saya menegosiasikan deadline. Ini poinnya 2. Ini poinnya 1. Kurang bagus jawabannya. Lanjut nomor terakhir. Perusahaan mensyaratkan karyawan baru agar tidak menikah dulu selama mengikuti pendidikan. Kebetulan Anda sudah menikah, tetapi istri Anda tidak tinggal satu kota dengan Anda. Sikap Anda adalah A. Saya akan tetap melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, toh istri saya ada di lain kota. B. Saya tidak akan melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. C. Seharusnya syarat tersebut tidak usah dicantumkan. D. Saya akan melamar pekerjaan di perusahaan yang tidak mensyaratkan tersebut. E. Sebenarnya dengan menikah justru saya akan tenang dalam bekerja. Nah, intinya sih kalau menurut saya, jadi inilah ya, ikuti aturan ya, ikuti peraturan. Ikuti peraturan. Karena tentu aturan itu dibuat karena memang ada baiknya. Memang dibutuhkan aturan itu. Jadi kalau menurut saya, kalau memang kita sudah menikah dan kantor tidak menginginkan kita menikah, ya jangan melamar di situ ya, kita cari tempat lain. Ya, yang tidak mensyaratkan aturan tersebut. Jadi ini poinnya 5. Kemudian saya tidak akan melamar, oke, ini poinnya 4 ya. Tidak melamar di perusahaan tersebut tapi di perusahaan lain seharusnya ya. Kemudian oke, saya lihat dulu. Saya akan tetap melamar pekerjaan tersebut. Oh ini oke, ini 3. Sebenarnya dengan menikah justru saya akan tenang dalam bekerja. Ini 2. Seharusnya syarat tersebut tidak usah dicantumkan. Nah, ini salah ya. Harus dicantumkan karena memang itu dibutuhkan. Ini punya 1. Nah, jadi demikianlah pembahasan soal tryout ya, TWK CPNS. Nah, jika teman-teman ingin mengakses informasi lebih banyak, belajar soal lebih banyak,
itu silakan teman-teman mengakses atau memiliki buku yang ditulis oleh tim Garuda Eduka dan Indra Prima yang judulnya All New Test CPNS 2021-2022. Ini saya rekomendasikan karena soal-soalnya cukup bagus dan variatif ya. Kemudian disertai dengan solusi pembahasan yang cukup komprehensif. Nah, demikianlah pembahasan dari kami. Jika teman-teman suka dengan video yang kami share, itu silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman lainnya. Jika teman-teman punya jawaban tersendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan kepada teman-teman semua, semoga sehat selalu, tetap bisa optimis, ya, tetap diberi kesabaran untuk belajar, untuk terus belajar, mengatur strategi agar tahun ini bisa lolos sebagai aparatur sipil negara. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.